Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukaina Dewi, NIM E2019-1125 dari Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi tentang video Pak Wadud yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Sebelum masuk pada dasar ekonomi Islam, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan cara memuaskannya untuk mencapai falah, namun berdasarkan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ekonomi yang berkembang di dunia itu ada dua, yaitu ilmu ekonomi kapitalis dan ilmu ekonomi sosialis. Dan juga ada yang merupakan gabungan dari keduanya. Nah, selanjutnya perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Perbedaan tersebut terbagi menjadi 5 komponen. 1. Sumber, 2. Kompetisi, 3. Kepemilikan, yang keempat kesejahteraan, dan yang kelima mekanisme pasar. Dari sumber tersebut, ekonomi Islam berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis berasal dari penilaian dan pengalaman dari manusia itu sendiri. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama itu tauhid, keesaan Allah. Yang kedua transaksi. Transaksi bagaimana kita berperilaku jujur dalam transaksi, dalam membeli, dalam menjual, atau transaksi apapun. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Kemudian yang keempat al-adalah, yaitu adil. Adil dalam timbangan, adil dalam harga. Yang kelima tawazun, yaitu keseimbangan. Yang keenam itu at-ta'awun, saling tolong menolong. Sekarang masuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maisir, gharar, dan riba. Sekarang masuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, terikatnya dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta itu hanya kepunyaan Allah dan manusia itu sebagai khalifahnya. Yang ketiga, bebas dari maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.